Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad dan Wahyu Ramadhani, NPM 719212793. Pada video kali ini, video ketiga, saya akan membahas tentang pengukuran kinerja dan pengawasan koperasi. Apa itu kinerja? Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar kerja yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah sangat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar di balik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip dalam pengukuran kinerja. Yang pertama, seluruh aktivitas kerja yang signifikan harus diukur. Yang kedua, pekerjaan yang tidak diukur atau dinilai tidak dapat dikelola karena darinya tidak ada informasi yang bersifat objektif untuk menentukan nilainya. Yang ketiga, kerja yang tak diukur sebaiknya diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Yang keempat, keluaran kinerja yang diharapkan harus ditetapkan untuk seluruh kerja yang diukur. Yang kelima, hasil keluaran menyediakan dasar untuk menetapkan akuntabilitas hasil alih sekedar mengetahui tingkat usaha. Yang keenam, mendefinisikan kinerja dalam artian hasil kerja semacam apa yang diinginkan adalah cara manajer dan pengawas untuk membuat penugasan kerja operasional. Yang ketujuh, pelaporan kinerja dan analisis variansi harus dilakukan secara periodik. Yang kedelapan, pelaporan yang kerap memungkinkan adanya tindakan korektif yang segera dan tepat waktu. Yang terakhir, yang sembilan, tindakan korektif yang tepat waktu begitu dibutuhkan untuk manajemen kendali. Yang selanjutnya, kelembagaan, keanggotaan, permodalan, volume usaha, aset, dan SHU. Secara garis besarnya, lembaga koperasi merupakan sebuah lembaga keuangan yang berasaskan kekeluargaan dan bergotong royong. Dan tujuannya pun tak lain untuk meningkatkan taraf ekonomi anggota dan masyarakat sekitar. Kelembagaan. Organisasi koperasi adalah alat untuk mencapai tujuan, sedangkan struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antar komponen dan antar posisi dalam sebuah perusahaan. Struktur organisasi mencerminkan hierarki organisasi dan struktur wewenang serta garis koordinasi dan tanggung jawab. Ada 3 hal penting tujuan sebuah lembaga didirikan. Yang pertama, memaksimumkan keuntungan. Yang kedua, memaksimumkan nilai perusahaan. Yang ketiga, meminimumkan biaya. Yang pertama, memaksimumkan keuntungan. Sebuah lembaga harus mampu memaksimalkan keuntungan yang didapat untuk meningkatkan kualitasnya, anggota maupun sekitarnya. Yang kedua, memaksimumkan nilai perusahaan. Setelah sebuah lembaga mendapatkan keuntungan maksimal, lembaga itu pun harus melaksanakan nilai-nilai yang diemban sejak didirikan. Meminimumkan biaya. Untuk melaksanakan kedua poin tersebut, sebuah lembaga harus mampu memanfaatkan resource yang ada ataupun yang terbatas untuk mengefisiensikan pelaksanaannya. Keanggotaan. Anggota koperasi merupakan pemilik dan juga pengguna jasa koperasi.
Dalam koperasi ada pula anggota luar biasa. Dikatakan luar biasa bila persyaratan untuk menjadi anggota tidak sepenuhnya dapat dipenuhi seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar. Syarat keanggotaan koperasi. Setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau badan hukum koperasi yang memenuhi persyaratan. Yang kedua, menerima landasan dan asas koperasi. Yang ketiga, bersedia melakukan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya sebagai anggota. Volume usaha. Volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan. Dengan demikian, volume usaha koperasi adalah akumulasi nilai penerimaan barang dan jasa sejak awal tahun buku sampai akhir tahun buku. Aktivitas ekonomi koperasi pada hakikatnya dapat dilihat dari besarnya volume usaha koperasi tersebut. Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh koperasi bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terutama bagi anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya. Permodalan. Modal jangka panjang diperlukan untuk penyediaan fasilitas fisik bagi koperasi, seperti untuk pembelian tanah, gedung, mesin-mesin dan kendaraan-kendaraan yang diperlukan oleh koperasi. Modal jangka pendek diperlukan oleh koperasi untuk membiayai kegiatan operasional koperasi seperti gaji, pembelian bahan baku, pembayaran pajak dan asuransi, biaya penelitian dan sebagainya. Sumber permodalan berasal dari modal pribadi dan modal pinjaman yang telah dijelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Aset. Aset sebagai penggerak ekonomi rakyat dan sebagaimana soko guru perekonomian nasional, koperasi sering mendapat hubungan dari berbagai pihak dalam bentuk dan bantuan atau sumbangan barang modal untuk menjalankan usahanya. Barang modal tersebut dapat diakui sebagai aset tetap milik koperasi walaupun aset tetap tersebut tidak dapat dijual untuk menutup risiko kerugian. Dalam aset tetap tersebut tidak dapat menutup risiko kerugian sebagaimana dipersyaratkan oleh penyumbangnya atau ditetapkan dalam perjanjian sumbangan. Maka aset tetap tersebut dikelompokkan dalam aset lain. Sifat pembatasan aset tetap disajikan dalam catatan laporan keuangan. Aset-aset yang dikelola koperasi tetapi bukan milik koperasi tidak diakui sebagai aset dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Rapat anggota koperasi dapat menetapkan pengumpulan dana tertentu dari anggota yang digunakan untuk tujuan khusus sesuai kepentingan anggota. Dana tersebut merupakan milik anggota yang pengelolaannya dikuasakan kepada koperasi. Misalnya, dana pemeliharaan jalan dan peremajaan kebun pada koperasi perkebunan kelapa sawit. Dana tersebut tidak diakui sebagai aset koperasi. Namun sebagai pengelola koperasi harus membuat pertanggungjawaban tersendiri dan keberadaan dana tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Sisa hasil usaha atau SHU. Istilah sisa hasil usaha atau SHU dalam organisasi badan usaha koperasi dapat dipandang dari dua sisi. Dari sisi pertama, SHU ditentukan dari cara menghitungnya, yaitu seperti yang disebut di dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Perkoperasian, sehingga SHU adalah merupakan laba atau keuntungan yang diperoleh dari menjalankan usaha sebagaimana layaknya sebuah perusahaan bukan koperasi. Dari sisi kedua, sebagai badan usaha yang mempunyai karakteristik dan nilai-nilai tersendiri, maka sebutan sisa hasil usaha merupakan makna yang berbeda dengan keuntungan atau laba dari badan usaha bukan koperasi. Bentuk kontribusi anggota terhadap kebutuhan pembiayaan koperasi terdiri dari dua, yaitu partisipasi bruto dan partisipasi neto. Partisipasi bruto yaitu partisipasi anggota terhadap seluruh biaya yang dikeluarkan oleh koperasi dalam rangka memberikan pelayanan. Partisipasi bruto dihitung dari harga pelayanan yang diterima atau dibayar oleh anggota. Partisipasi neto yang kedua
yaitu partisipasi anggota terhadap biaya-biaya di tingkat organisasi koperasi dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi sebagai pemegang mandat anggota. Selanjutnya, metode pengawasan koperasi. Secara garis besar, pengawasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode pengawasan kualitatif dan metode pengawasan kuantitatif. Pengawasan kualitatif dilakukan oleh manajer untuk menjaga performa organisasi secara keseluruhan, sikap serta performa karyawan. Metode pengawasan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan data, biasanya digunakan untuk mengawasi kuantitas maupun kualitas produk. Ada beberapa cara yang biasa digunakan untuk mengadakan pengawasan kuantitatif, antara lain dengan menggunakan anggaran, mengadakan auditing, analisis break even, analisis rasio, dan sebagainya. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.